Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Selasa sore membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Salah satunya Jalan Haji Naban, Durensawit, Jakarta Timur yang tergenang setinggi 50 cm. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin dan terpaksa didorong pemiliknya. Kendaraan lain yang enggan melintas akhirnya memilih memutar balik. Atas setengah meter. Setengah meter? Iya. Oh, itu karena apa sih ini, Bang? Ya kurang tahu, mampet kali baknya. Mampet gasnya? Iya. Pokoknya sering terjadi. Jadi hujannya dari jam berapa, Pak? Dari siang ya hujannya. Dari jam 3. Iya. Sudah mulai gede begini ya? Iya. Banjir dengan ketinggian bervariasi antara 70 hingga 90 cm juga merendam Jalan Fatmawati Raya, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Haji Nawi Raya maupun arah Cilandak lumpuh total. Menurut warga sekitar, banjir di lokasi ini kerap terjadi saat hujan deras, ditambah saluran gorong-gorong yang penuh dengan sampah. Warga berharap adanya perbaikan saluran air agar banjir tidak kembali terjadi. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi banjir di kawasan Durensawit dan Cilandak, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di Ayus Prime. Kami juga akan hadirkan informasi terkini terkait tragedi Kanjuruhan yang kini kasusnya telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saya Aprilia Putri, inilah Ayus Prime selengkapnya. Pemirsa, Polri telah mencopot 10 anggotanya imbas kericuan yang menyebabkan ratusan orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pemangku jabatan yang secara satria bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang menyisakan luka yang mendalam. Tak kurang dari 125 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri telah mencopot 10 anggotanya. Mereka adalah Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Selain itu, Polri juga telah mencopot 5 komandan peleton dan 3 komandan kompi. Posisi Ferli di Malang digantikan AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menyebut telah memeriksa 20 orang saksi dan melakukan gelar perkara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menaikkan status tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Terkait tragedi ini, poster-poster dan spanduk protes terhadap peristiwa tragedi Kanjuruhan bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Tak hanya itu, Aremania juga membuka posko bantuan hukum dan mendesak agar pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka pun bahkan mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, mereka akan menggelar aksi. Nah, cuma yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, sudah datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendampingan juga. Diketahui tragedi Stadion Kanjuruhan ini terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. Presiden pun telah memerintahkan Menko Polhukam untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun demikian, hingga detik ini, para pemangku jabatan masih saling membentengi diri.
Mereka belum ada yang secara kesatria mengakui bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Pemirsa, Polri telah memeriksa 29 saksi dalam tragedi Kanjuruhan. Selain itu, rekaman CCTV juga masih didalami di 6 titik di mana banyak jatuhnya korban jiwa. Dari Bareskrim dan Polda Jatim ini masih terus maraton bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Ya. Sekali lagi rekan-rekan bahwa tim ini sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Masih mengumpulkan beberapa alat bukti, keterangan saksi sudah dimintain, kemudian tentunya ada keterangan ahli, kemudian ada pemeriksaan alat bukti lainnya seperti petunjuk, surat, dan baru nanti pada saatnya kita akan menetapkan tersangka dan langsung memeriksa statusnya sebagai tersangka. Kemudian untuk lapor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV, ya, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian juga dari lapor, ya, agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang. Konfirmasi kembali dari Kapusdokes, dan Kapusdokes juga berkoordinasi dengan Kabidokes Polda Jatim, juga berkoordinasi dengan Krisis Center yang ada di Malang, bahwa untuk jumlah korban meninggal dunia masih tetap yaitu 125 orang sampai dengan hari ini, ya. Kemudian untuk jumlah korban luka ada 467 orang. Dengan perincian untuk luka ringan ada 406 orang, kemudian luka sedang ada 30 orang, dan luka berat ada 29 orang. Dan korban yang saat ini dirawat di rumah sakit berjumlah 59 orang. Pemirsa, tim kepolisian terus menyidik dan memeriksa sejumlah saksi terkait tragedi Kanjuruhan. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami Nata Arman, langsung dari Polres Malang, Jawa Timur. Nata, seperti apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Ya, April dan juga pemirsa, terkait dengan pasca terjadinya insiden maut pada tanggal 1 Oktober 2022 ketika berlangsungnya atau setelah berlangsungnya laga antara Persebaya melawan Arema FC yang mana telah terjadi kerusuhan yang menyebabkan sebanyak 125 orang meninggal dunia. Dan dapat kami sampaikan terkait dengan isu yang berada di masyarakat sampai dengan saat ini, hal ini terjadi akibat adanya perbedaan keterangan dari ketiga belah pihak, baik itu dari pihak keluarga dari korban yang selamat, kemudian juga dari Kompolnas dan juga dari pihak Polri sendiri, yang mengatakan bahwa untuk dari pihak Kompolnas sendiri dalam keterangannya menyebutkan bahwa isu yang beredar terdapat pintu yang terkunci dan sampai dengan saat ini masih dilakukan pendalaman dan masih dicari tahu siapakah pemegang kunci ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian dari pihak korban yang selamat juga mengatakan hal yang sama, bahwa ketika berlangsungnya kerusuhan itu dan juga pihak polisi yang menembakkan gas air mata ke tribun, banyak masyarakat yang pada mengevakuasi dirinya masing-masing untuk keluar, ternyata banyak pintu yang dikunci sehingga banyaknya dari masyarakat yang menghirup gas air mata tersebut sehingga sesak nafas dan juga ada yang terhampit dan juga terinjak-injak ketika ingin menyelamatkan diri. Namun untuk statement yang diberikan oleh pihak polisi sendiri berdasarkan konferensi pers yang dilakukan pada sore tadi oleh Kadif Humas yang mengatakan bahwa tidak ada pintu yang terkunci ketika peristiwa berlangsung, hanya saja untuk pintu tersebut, terutama di keenam pintu yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan CCTV, ini memiliki ruang yang sempit dan juga hanya cukup
dimasuki oleh 2 orang saja, sedangkan ketika situasi sedang memanas dan crowded, ini banyak ribuan dari supporter yang ingin menyelamatkan diri sehingga terjadi penyumbatan seperti itu. Dan dari pihak polisi juga saat ini sedang mendalami sebanyak 32 CCTV yang berada di titik baik itu di luar maupun di dalam stadion. Namun yang sedang difokuskan yakni ke 6 CCTV yang berada di ke 6 titik pintu yang mana pertama ada di pintu 3, pintu 9, 10, 11, 12, 13. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk sampai dengan saat ini korban meninggal dunia masih ada 125 orang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. April. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Polres Malang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 133 orang. Sementara 56 orang korban luka hingga kini dirawat intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Jumlah korban luka tragedi Kanjuruhan bertambah. Korban susulan kembali datang ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Hingga Selasa siang, total ada 56 pasien luka-luka yang masuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Namun 26 diantaranya sudah pulang, sementara dari 30 yang tersisa, 7 diantaranya masih tidak sadarkan diri. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Sebelumnya pemerintah pusat melalui polisi merilis jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan berjumlah 125 orang. Namun jumlah itu bertambah hingga kini menjadi 133 orang meninggal dunia. Data ini dirilis oleh Posko Postmortem Crisis Center tragedi Kanjuruhan. Seluruh korban meninggal telah teridentifikasi, di mana 10 diantaranya telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban susulan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bertambah. Dan untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Saif Hajarani di RSUD Saiful Anwar Malang. Selamat malam, Saif. Bagaimana perkembangan terkini terkait korban tragedi Kanjuruhan di sana? Ya, April dan pemirsa, sejak awal tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, hingga kini ada 56 korban yang dirujuk di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Namun 26 korban sudah diperbolehkan pulang, sementara 30 korban lainnya masih dalam perawatan. 7 diantaranya mengalami luka berat dan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan harus dirawat di ruang ICU. Perawatan di ruang ICU ini karena memerlukan pemantauan ketat petugas medis di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. April. Baik, terima kasih Saif Hajarani melaporkan langsung dari RSUD Malang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah pihak mengunjungi korban dan pihak keluarga dalam tragedi Kanjuruhan, mulai dari Menpora, Kadif Humas Polri hingga jajaran Polda Jatim. Selasa siang, Menpora Zainuddin Amali menjenguk korban luka tragedi Kanjuruhan di RSUD Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Ia ingin memastikan para korban luka mendapat penanganan yang baik. Kondisi beberapa pasien sudah membaik meski masih dalam pemantauan dokter. Kebanyakan korban mengalami iritasi di mata. Meski sudah ada beberapa yang bisa diajak berkomunikasi, beberapa korban lainnya masih dalam keadaan trauma. Kadif Humas Polri dan Kapolda Jawa Timur juga mengunjungi 2 keluarga korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Salah satunya anak dari 2 penonton yang meninggal dunia, Muhammad Yulianton dan Devi Ratnasari. Polri menyebut akan menanggung biaya pendidikan anak yatim piatu ini sampai universitas dan akan memberikan kemudahan jika sang anak ingin menjadi polisi. Dengan bantuan beasiswa sampai dengan menyelesaikan pendidikan. Kemudian juga nanti dari Mabes Polri akan memfasilitasi karena cita-cita yang bersangkutan pengen menjadi anggota Polri. Rombongan juga mengunjungi keluarga korban Angger Aditya Permana yang ternyata selain Aremania, korban adalah pemain Akademi Arema yang berposisi sebagai penjaga gawang.
Ya, rapat perdana tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan digelar malam ini. Kami kembali usai jeda berikut.